Bayangin ada dua cewek di kamar tata rias sebelum mereka tampil di teater dan kita menyatakan kegiatan mereka dalam bahasa Jerman. Kita pasti bisa ngomongnya kalau standar ya. Sie schminkt sie. Dia mendanani dia. Nah, masalahnya kedua sie ini tuh sebenarnya nggak jelas. Siapa yang sih sebetulnya dandan siapa? Dan apakah dia dandan dirinya sendiri? Apakah dia dandan orang lain? Nah, ini nggak jelas. Oleh karena itu, dalam bahasa Jerman kita punya sebuah kata kerja yang disebut dengan reflexive verben. Nah, tapi sebetulnya reflexive verben ini udah masuk materi yang A2, tapi sebetulnya banyak banget yang sebetulnya bingung. Kenapa sih bahasa Jerman tuh mesti sampai seribet ini? Dan apa sih sebetulnya kegunaannya di gimana cara makainya? Tenang, di sini saya akan membantu untuk lihat pola pikirnya itu seperti apa. Grüß Gott und herzlich willkommen, halo semuanya, nama saya Tony dan saya orang Indonesia yang lagi kuliah di Jerman. Biasanya video-video saya berisi adalah hal-hal yang berkaitan dengan studi di Jerman, belajar bahasa Jerman, dan hal-hal menarik seputar Jerman lainnya. Hari ini, seperti yang tadi saya sudah bilang, kita akan belajar mengenai reflexive verben. Reflexive verben sendiri itu sebetulnya adalah suatu jenis kata kerja yang kalau boleh dibilang itu adalah objeknya adalah kembali ke pelakunya. Jadi, subjek melakukan sesuatu kepada dirinya sendiri. Nah, tentunya kalau kali misalnya bingung, kenapa sih di Jerman tuh mesti sesusah ini? Sebetulnya di bahasa Indonesia itu juga ada konsep seperti itu, tapi kita nggak sadar aja. Contohnya, kalau kita taruh kalimat seperti ini. Emak mandi. Emak mandi. Dan emak memandikan adik. Emak memandikan adik. Emak memandikan adik kan sebetulnya juga konsepnya pun juga sudah jelas bahwa yang dimandikan oleh emak itu adalah adik. Tapi, tahukah kalian kalau sebenarnya emak mandi itu sebetulnya disingkat dari emak memandikan dirinya sendiri. Dan kalau kita udah ngomong emak mandi, berarti artinya emak mandiin diri sendiri kan, dan bukan mandiin orang lain, mandiin adik ataupun mandiin saya. Nah, itulah yang dimaksud dengan reflexive verben. Jadi, jika dalam bahasa Indonesia biasanya konsep refleksif atau yang kembali ke diri sendiri itu biasa tersirat, maka di Jerman itu harus tersurat atau dijelaskan secara eksplisit. Dan oleh karena itu, kalau misalnya kalian cari kamus, banyak sekali huruf reflexive verben ini yang memakai kata sich, karena sich itu menunjukkan objek yang refer to atau merujuk kepada diri mereka sendiri atau kepada diri sang pelaku dari kata kerja ini. Inilah adalah bentuk untuk reflexive pronomen, yakni ich menjadi mich, du menjadi dich, ihr, sie es menjadi sich, dan itu berlaku juga untuk sie yang dalam artian mereka, du juga dalam artian Anda, sementara wir menjadi uns dan juga ihr menjadi euch. Nah, dan sebetulnya itu jangan terlalu dipikirin kayak ada hafal-hafalan. Memang sebetulnya mungkin guru kalian itu minta kalian untuk hafal, cuman di sini saya minta kalian untuk setidaknya mencoba untuk berpikir secara logika. Kenapa ada beberapa kata kerja yang harusnya dipakai reflexive verben, walaupun kita di Indonesia biasa tidak menggunakannya. Jadi di bahasa Jerman sendiri itu terdapat dua jenis reflexive verben, yakni reflexive verben yang sejati dan reflexive verben yang tidak sejati. Yang maksud dengan sejati adalah pelakunya itu adalah satu orang dan objek yang dikenakan oleh kata kerja tersebut itu harus kembali ke dirinya sendiri, tidak bisa ke orang lain. Saya bisa kasih sebuah contohnya. Sich entschuldigen. Sich entschuldigen. Contoh kalimat, ich entschuldige mich für die Verspätung. Ich entschuldige mich für die Verspätung. Saya meminta maaf atas keterlambatannya. Nah, kenapa sih di sini mesti pakai sich? Coba kalian pikir dan kita sekarang coba bedah dari kata entschuldigen ini. Jadi entschuldigen ini artinya sebetulnya adalah meminta maaf. Tapi kalau kita bedah dari kata schuld artinya adalah kesalahan, schuldig artinya itu adalah bersalah, dan ent itu adalah sebuah imbuhan dari untrennbare verben yang artinya itu adalah kurang lebih artinya adalah kita ingin menjauhkan atau menghapus rasa bersalahnya ini. Dan tentunya dalam konteks kalau kita misalnya minta maaf, berarti kita tuh bermaksud supaya membuat diri kita tuh supaya nggak bersalah, ya kan? Nah, dalam bahasa Jerman itu juga ternyata konsepnya sama, sich entschuldigen.
Ich entschuldige mich für die Verspätung. Jadi saya mohon jangan salahkan saya biar saya nggak merasa bersalah atas keterlambatan ini. Lalu contoh lainnya, sich konzentrieren. Sich konzentrieren. Kita pakai contoh kalimat seperti ini. Die Studenten konzentrieren sich auf die Vorlesung. Die Studenten konzentrieren sich auf die Vorlesung. Nah, kenapa di sini mesti pakai sich? Karena kalau kita coba pikirin secara logika, mau gurunya kek, mau siapanya kek, suruh mereka semua konsentrasi, itu tetap keputusan mereka tuh mau konsentrasi atau nggak tetap ada di tangan mereka sendiri. Dalam artian mereka harus menggerakkan otak mereka sendiri supaya mereka tuh harus berkonsentrasi. Jadi oleh karena itu tetap harus pakai sich konzentrieren. Ich konzentriere mich, du konzentrierst dich, ihr konzentriert sich, sie konzentriert sich, terus juga es konzentriert sich, wir konzentrieren uns, ihr konzentriert euch, dan juga sie konzentriert sich. Dan berikut ini adalah beberapa kata kerja lainnya yang menggunakan reflexive verben untuk yang sejati. Sekali lagi, yang sejati artinya adalah pelaku itu melakukan sesuatu yang kembali ke dirinya sendiri, tidak bisa ke orang lain. Nah, sekarang bagaimana dengan yang tidak sejati? Jadi tidak sejati itu maksudnya adalah kalau misalnya kita melakukan sesuatu itu bisa juga diberlakukan untuk kita sendiri, bisa juga diberlakukan juga untuk orang lain. Contohnya seperti kata tadi, mandi. Ngomong-ngomong, kebetulan dia juga konsepnya dalam bahasa Jerman, sama, yakni sich waschen. Sich waschen. Ich wasche mich. Artinya adalah saya memandikan diri saya sendiri. Atau kita ngomongnya secara gampang dalam bahasa Indonesia, saya mandi. Nah, lantas bagaimana kalau misalnya ngomong saya memandikan adik saya? Ich wasche meine Schwester. Ich wasche meine Schwester. Saya memandikan adik saya yang masih kecil. Nah, itu berarti bisa saya memandikan orang lain. Tapi, kalau kita cuma ngomong ich wasche, itu malah justru kurang komplit. Karena wasche sendiri itu adalah sebuah kata kerja mencuci atau mandi yang artinya itu adalah Maya perlu sebuah objek. Lalu contoh lainnya adalah sich erinnern. Sich erinnern. Ich erinnere mich an. Contohnya, ich erinnere mich an die Aufgabe für heute. Saya menyiapkan diri saya sendiri akan tugas untuk hari ini. Saya ingat akan tugas saya hari ini. Kalau kita ngomongnya bahasa Indonesia kan, tapi sebetulnya itu artinya adalah kita mengingatkan diri kita sendiri. Sedangkan kita kalau bisa ngomong mengingatkan, itu artinya biasanya adalah kita mengingatkan orang lain. Dan dalam bahasa Jerman juga bisa dengan kata kerja yang sama, yakni erinnern. Jadi, ich erinnere dich an die Aufgabe für heute. Ich erinnere dich an die Aufgabe für heute. Saya mengingatkanmu akan tugas hari ini. Saya mengingatkanmu akan tugas hari ini. Nah, lihat kan, berarti erinnern itu adalah sebuah bentuk reflexive verben, tapi dia bukan sebuah yang sejati. Nah, sekarang ngomong, kenapa sich erinnern dan harus ada reflexive verbennya? Coba bayangin, innern itu artinya adalah masuk atau di bagian dalam, dan itu adalah suatu imbuhan dari kata kerja yang artinya adalah berproses atau menyempurnakan. Jadi dalam artian ini ada erinnern artinya adalah kita tuh berusaha memasukkan diri kita sendiri ke dalam ingatan atau sebuah otak kita, dan makanya itu harus dibarengi dengan reflexive verben. Ich erinnere mich artinya adalah saya masuk ke dalam otak saya sendiri atau memori saya sendiri. Tapi bisa juga ich erinnere dich, saya mengingatkanmu, dalam artian bahwa saya tuh masuk ke dalam memorinya kamu biar kamu bisa keinget. Dan berikut adalah contoh dari kata kerja refleksif yang tidak sejati. Sekali lagi artinya adalah objeknya itu tidak selalu harus diri sendiri atau refleksif, melainkan bisa juga orang lain atau bahkan benda mati. Nah, sekarang bagaimana kalau kita misalnya membuat kalimat saya cuci tangan? Ich wasche die Hände. Sebenarnya sih segampang itu bikin kalimatnya. Cuma ribetnya adalah untuk orang Jerman, kita nggak tahu di Hände ini Hände-nya siapa? Hände-nya cewek kita? Atau Hände-nya diri kita sendiri? Atau Hände-nya orang tua kita? Nah, itu dia. Makanya
perlu yang disebut dengan refleksi pronomen, dan ini ditaruh di posisi datif. Secara, kalau kita misalnya ngomong di handle dalam konteks ini, dia ada objek yang dikenakan langsung, atau pastinya objek yang dicuci oleh saya. Jadi, kalau misalnya kita mau ngomong saya mencuci tangan saya sendiri, kita ngomongnya ich wasche mir die Hände. Ich wasche mir die Hände. Artinya adalah saya mencuci tangan untuk saya sendiri. Artinya tangannya itu adalah untuk saya sendiri, dan itu adalah tangan saya sendiri. Ya, dan contoh lain, misalnya kita mau ngomong sich kämmen, artinya sisir. Er kämmt sich seine Haare. Er kämmt sich seine Haare. Artinya adalah dia sisir rambutnya untuk dia sendiri. Dia sisir rambutnya untuk dia sendiri, bukan rambutnya orang lain, bukan rambutnya dia laki-laki, atau mungkin ada laki-lakinya dia. Karena hati-hati, karena seine juga bisa berarti tapi R-nya itu juga bukan berarti subjeknya sendiri, melainkan bisa jadi yang kebetulan juga adalah cowok, sehingga menjadinya harusnya sich kalau misalnya mau dikembalikan ke diri kita sendiri. Nah, di sini saya juga taruh kembali tabel mengenai refleksi pronomen kalau misalnya dia ke bentuk datif. Yang berubah, jangan khawatir, hanya ich menjadi mir dan juga du menjadi dir, sedangkan sisanya itu sama. Ingat aja bahwa itu karena datif berarti ya kembali lagi mir sama dia itu sama dengan bentuk personal pronomen yang biasa untuk bentuk nominatif ich dan du dalam bentuk datif. Nah, masalahnya adalah kenapa sih dia mesti beribet-ibet seperti ini? Karena dalam bahasa Jerman itu kita tahu sendiri, dia tuh benar-benar setiap detail yang sangat kecil sekalipun itu mereka harus sangat teliti, dan begitu juga dicerminkan dalam bahasanya. Hati-hati karena ada yang kalau misalnya kita kelupaan pakai refleksi verben, itu artinya akan lain sekali. Saya kasih contoh satu, yakni umziehen. Umziehen. Kalau kita misalnya pakai tanpa kata sich umziehen, maka artinya adalah seperti ini. Ich ziehe um. Ich ziehe um. Artinya adalah saya pindah rumah. Saya pindah rumah. Sedangkan kalau kita ngomong ich ziehe mich um, ich ziehe mich um, artinya bukan pindah rumah, tapi artinya adalah ganti baju. Artinya adalah saya ganti diri saya sendiri. Dan artian bahwa ya artinya kalau kita misalnya ganti diri saya sendiri, berarti artinya adalah pasti kita ganti kostum atau ganti baju. Nah, itu dia adalah kurang lebih aturannya adalah seperti itu. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lebih lanjut mengenai kurang lebih artinya seperti apa untuk kata-kata lainnya, saya akan taruh di kolom komentar. Dan saya undang kalian semua, tolong kalian coba untuk berpikir sedikit-sedikit secara logika, karena dalam bahasa Jerman itu sebetulnya banyak banget kata-kata yang sebenarnya maknanya itu tersirat. Ada artian dia bisa menggunakan sedikit kata untuk banyak sekali arti. Jadi kuncinya untuk saya, saran saya adalah kalian banyak-banyak baca dan juga banyak bikin contoh kalimat. Oke, sekian dari pelajaran untuk hari ini. Terima kasih udah nyaksikan video ini. Kalau kalian suka dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan jangan lupa untuk subscribe. Karena video seperti ini akan muncul untuk kalian setiap hari Jumat dan hari Selasa 2 minggu sekali. Akhir kata, Tony undur diri. Terima kasih udah nyaksikan video ini. Cheers!